Yang terhormat kepada Ibu Mega Mayasari, SEMSC, selaku dosen metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian proposal saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-filing pajak versi edukasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Dami Manurung dengan NIM 4112001006, Program Studi Akuntansi Manajerial. Penelitian ini didasari oleh latar belakang yaitu pajak. Pajak adalah pembayaran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang oleh orang pribadi atau badan hukum yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara. Sistem perpajakan di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu pada zaman Mesir kuno. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, pemerintah melakukan pembaruan terhadap sistem pelaporan perpajakan, yaitu e-filing. E-filing adalah suatu metode pembayaran atau pemberitahuan SPT tahunan oleh orang pribadi secara online dan real time melalui website DJP. E-filing versi DJP saat ini banyak memiliki kekurangan. Salah satunya belum adanya versi uji coba. Sebagai solusi akan hal tersebut, maka dikembangkanlah e-filing pajak versi edukasi yang berguna untuk wajib pajak melakukan uji coba terhadap fitur dan fungsionalitas e-filing sebelum melakukan pelaporan yang sebenarnya. Politeknik Negeri Batam melakukan perancangan dan pengembangan terhadap e-filing pajak versi edukasi melalui proses PBL, tetapi belum dilakukan pengujian kegunaan. Pengujian kegunaan wajib dilakukan dan perlu dilakukan agar dapat mengevaluasi sejauh mana e-filing pajak versi edukasi dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Penelitian ini adalah adopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Lee and Lee tahun 2022 tentang adopsi internet banking di bawah model penerimaan teknologi. Pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada objek penelitian dan sampel penelitian. Pada penelitian sebelumnya, objek penelitian yang diteliti yaitu internet banking. Pada penelitian ini, objek penelitian yang diteliti yaitu e-filing pajak versi edukasi, dan sampel pada penelitian sebelumnya yaitu pengguna internet banking di lembaga keuangan Kamboja. Sedangkan pada penelitian ini, sampel penelitian yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi, khususnya mahasiswa dan dosen Politeknik Negeri Batam. Berdasarkan latar belakang yang peneliti telah paparkan, maka penelitian ini merumuskan masalah ada 4. Yang pertama, apakah persepsi kegunaan berpengaruh terhadap penggunaan e-filing pajak versi edukasi? Yang kedua, apakah persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap penggunaan e-filing pajak versi edukasi? Yang ketiga, apakah persepsi kepercayaan berpengaruh terhadap penggunaan e-filing pajak versi edukasi? Dan yang keempat, apakah sikap penggunaan berpengaruh terhadap penggunaan e-filing pajak versi edukasi? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh persepsi kegunaan terhadap penggunaan e-filing pajak versi edukasi, untuk menguji pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap penggunaan e-filing pajak versi edukasi, untuk menguji persepsi kepercayaan terhadap penggunaan e-filing pajak versi edukasi, dan untuk menguji pengaruh sikap penggunaan terhadap penggunaan e-filing pajak versi edukasi. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat penelitian. Ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.
manfaat teoritis untuk memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan pemahaman tentang e-filing pajak versi edukasi kepada pengguna dan peneliti. Manfaat praktis bagi pengguna dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan efisiensi dan kualitas pelaporan pajak, dan meningkatkan pelayanan publik perpajakan. Bagi Politeknik untuk menciptakan efek positif dan solusi yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata dan konteks praktis dalam pengembangan PBL dan aplikasi perpajakan. Penelitian ini juga memiliki batasan-batasan masalah, terutama pada variabel-variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kepercayaan, dan sikap penggunaan. Dan variabel dependen yang digunakan adalah penggunaan e-filing pajak versi edukasi. Penelitian ini juga dibatasi dan dilakukan di Politeknik Negeri Batam yang melibatkan mahasiswa dan dosen Politeknik Negeri Batam. Adapun kajian teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori TAM atau biasa disebut dengan model penerimaan teknologi yang menjelaskan penerimaan individu atau seseorang atas penggunaan sistem teknologi informasi yang dicantumkan oleh Davis tahun 1986. Penerimaan individu itu berdasarkan kegunaan dan kemudahan penggunaan yang dirasakan oleh seseorang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori TAM dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan hipotesis pertama, yaitu variabel persepsi kegunaan, dan pada hipotesis kedua yaitu variabel persepsi kemudahan penggunaan. Adapun kajian literatur atau penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti berkaitan pada penelitian ini, yang pertama dilakukan oleh Daryanto tahun 2017, yang kedua dilakukan oleh Utami dan Ose Soga tahun 2017, yang ketiga dilakukan oleh Pratiwi et al. Tahun 2018, yang keempat dilakukan Damanik et al. Tahun 2018, yang kelima Susanto et al. Tahun 2019, yang keenam Lutfianti dan Widya Stuti tahun 2020, dan yang ketujuh itu Wangsa et al. Tahun 2020, yang ke-8 Lestari et al. Tahun 2020, yang ke-9 Anissa dan Suprajitno tahun 2020, yang ke-10 Budiatin et al. Tahun 2021, dan yang terakhir Lee and Lee tahun 2022 mengenai adopsi internet banking di bawah model penerimaan teknologi. Nah, berdasarkan hal tersebut, dapat kita lihat model penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kepercayaan, dan sikap penggunaan. Sehingga peneliti mengusulkan hipotesis penelitian. Yang pertama, persepsi kegunaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan e-filing pajak versi edukasi. Hipotesis kedua yang diusulkan, persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan e-filing pajak versi edukasi. Hipotesis ketiga yang diusulkan, persepsi kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan e-filing pajak versi edukasi. Dan hipotesis keempat yang diusulkan, sikap penggunaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan e-filing pajak versi edukasi. Selanjutnya itu metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini. Operasional variabel yang dilakukan adalah variabel dependen dan independen. Variabel independen yang digunakan itu ada 4 dan variabel dependen yang digunakan ada 1.
Dan pengukuran yang digunakan yaitu analisis statistik regresi berganda. Yang kedua, jenis data dan sumber data. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diambil melalui kuesioner secara online dan offline kepada pengguna e-filing pajak versi edukasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Waktu yang dilakukan sekitaran bulan Agustus tahun 2023 sampai bulan Desember tahun 2023 di Politeknik Negeri Batam dengan objeknya e-filing pajak versi edukasi. Teknik penetapan sampel yang digunakan adalah dengan sistem rumus random sampling yaitu rumus Solvin, sehingga perkiraan jumlah sampel yang digunakan sekitar 165 sampel atau orang. Selanjutnya, teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu, yang dimana kriteria tertentu itu terdapat kepada responden. Responden adalah mahasiswa dan dosen Politeknik Negeri Batam, dan responden adalah pengguna e-filing pajak versi edukasi. Informan dan subjek penelitian adalah mahasiswa dan dosen Politeknik Negeri Batam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik survei yang menggunakan kuesioner secara online dan offline dan menggunakan skala Likert 5 poin. Teknik pengelolaan data yang digunakan yang pertama menentukan variabel, kemudian editing, coding, clarification, dan tabulating, dan akan diolah menggunakan SPSS versi 26. Berdasarkan data yang dikumpulkan, data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan 4 pengujian. Yang pertama, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikoneritas, dan uji heterokadarisitas. Dan yang keempat itu uji hipotesis, uji analis regresi berganda, uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Sekian presentasi saya mengenai hasil proposal penelitian dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-filing pajak versi edukasi. Bila ada kesalahan kata atau tingkah laku yang kurang memuaskan, mohon dimaafkan, dan selamat pagi.